Ada satu kasus yang menarik, Pak Mahfud. Ya. Ada seorang anak muda, pernah jadi tamunya Prof. Mahfud juga, pernah jadi tamu saya, Neni Nur Hayati. Iya. Aktivis pro-demokrasi. Iya. Nah, dia sekolah sedang medsos. Ya, dia sekolahnya adalah di bidang komunikasi politik. Dan dia menganalisis lah para gubernur yang sekarang seperti ini. Rupanya videonya dipotong dan kemudian ada pengikut salah satu gubernur yang kemudian mengatakan anak ini mencaci maki gubernur dan gubernur saya mengatakan bahwa gubernur saya menggunakan buzzer katanya. Ya. Bahasa di sini di buzzer katanya. Buzzer. Nah, kemudian akhirnya dia diserang secara pribadi dan kemudian fotonya dia ditaruh oleh Dinas Kominfo di websitenya dan sebagainya, fotonya dia. Dan itu dia dibully oleh orang-orang yang memang sangat loyal kan terhadap loyal ataupun barangkali buzzer tadi barangkali yang real maupun tidak real. Ini kan mengganggu demokrasi sebetulnya. Bukan hanya mengganggu, merusak, Pak. Demokrasi itu kan meniscayakan adanya kebebasan berekspresi, kebebasan mengkritik juga. Apalagi kritik yang dilakukan oleh Nene ini kan tidak menyebut figur tertentu. Kan, Pak? Tidak menyebut. Tidak menyebut figur tertentu, hanya para gubernur, kepala daerah, harap kalau kampanye misalnya jangan gunakan anggaran ini. Ya sudah, itu kan kritik biasa. Kok kemudian ada orang merasa terganggu, lah ini ngeritik gubernur saya, ngeritik bupati saya, dan seharusnya itu tidak boleh. Oleh sebab itu menurut saya figur-figur yang seperti itulah yang harus mengendalikan siapa yang taruhlah menjadi buzzernya, kalau itu disebut buzzer gitu, atau hater kepada orang lain atas nama dia, supaya dikendalikan agar tidak merusak demokrasi. Secara yuridis kita sulit menyetop hal-hal seperti itu undang-undangnya, tetapi kita harus punya kesadaran moral sebagai bangsa, sebagai bangsa yang dikenal punya kelembutan, bangsa berketuhanan dan sebagainya itu bangsa yang santun. Seharusnya kita mampu mengendalikan hal-hal seperti itu. Jangan sampai ITE atau IT yang itu tidak bisa dihindari perkembangannya, itu malah dimanfaatkan untuk melahirkan hal-hal yang buruk, termasuk pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak demokratis dan sebagainya, kan kadangkala lahir dari situ, yang kemudian kata Pak Renal tadi menimbulkan polarisasi di masyarakat. Iya toh, Pak? Iya, betul. Lalu benturan-benturan. Itu sudah terjadi di Amerika. Di Amerika, terjadi diskriminasi, orang dipukul di jalan gitu karena lihat kulitnya, karena rasnya begitu Iya, Pak. Nah, ini saya kira yang harus kita hadapi bersama. Menurut saya tidak dalam gerakan perubahan hukum atau penegakan hukum, karena itu fenomena sosial yang harus kita sikapi di masyarakat. Kebesaran jiwa kita untuk membangun demokrasi itu, karena kalau bicara hukum, lah apa dia enggak nyebut gubernur tertentu kok, itu siapa saja. Terus mau terus yang masang juga, saya juga enggak nyebut nama Nene mengatakan itu, cuma letakkan fotonya. Itu kan tidak sehat. Tidak sehat. Jadi kesadaran kita ini sebagai bangsa untuk mengatasi itu. Saya agak sulit menemukan bagaimana solusi hukumnya. Susah itu. Susah ya? Susah. Jadi tapi ini jadi celah dong bagi mereka jadi celah untuk memang, menimbulkan ini. Jadi celah, tetapi juga tidak bisa dihindari perkembangan ini kan. Tidak bisa dihindari. Dan tapi kita bisa belajar dari sejarah, bukan? Misalnya saja ketika dulu Hitler begitu sangat populer di Jerman, dia bisa menghasut masyarakatnya agar melempar batu ke toko-toko orang Yahudi, bisa merajam orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga kemudian terjadilah ethnic cleansing di sana. Dan kemudian itulah berbahaya ya. Dan itulah yang melahirkan theory of stupidity kan sebetulnya pada zaman itu, karena rakyat tuh menjadi sangat bodoh jadinya begitu. Baik. Itu yang kita lihat. Dan kita sedang menghadapi persoalan seperti itu, sehingga mari kita bersama-sama. Pemerintah sudah berusaha mengubah beberapa kali undang-undang ITE itu kan dalam rangka menghindari cara-cara seperti itu, tapi tetap aja selalu kontroversial. Karena itu intinya sebenarnya ada pada kesadaran kita. Hukum itu hanya memberi rambu-rambu yang tidak semuanya bisa menahan hal-hal yang
seperti itu. Sayangnya ada beberapa mental negatif bangsa kita, Pak Mahfud. Ya. Mental pengemis, mental pemeras, ada lagi yang menyebutnya sebagai crab mentality, ya, mentalitas kepiting, yang kalau kepiting naik ke atas dicapit sama yang di bawah, ditarik ke bawah. Dan ada satu lagi, ini namanya ya sudah kita sangat kenal, yaitu mengenai mentalitas victim mentality, begitu ya. Jadi merasa sebagai korban dan kemudian ini bisa menjadi barang dagangan untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat sangat pro pada orang yang sedang tertindas. Ya, cepat sekali masyarakat kita membiarkan dirinya diberitakan oleh medsos sebagai orang tertindas, teraniaya, padahal dia tuh menikmati itu. Menikmati itu kan. Ya, nah, itulah mental kita salah satunya. Salah satunya, dan ini perlu menjadi kewaspadaan bagi kita. Iya. Baik, Prof.